Ada satu hal yang sangat berharga dan yang harus kita jaga dalam hidup kita, yaitu hati kita. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan ngelihatnya hati kita. Kalau manusia penampilan kita. Tapi Tuhan ngelihatnya hati kita. Jadi penilaian Tuhan ditentukan dengan apa yang Dia lihat dalam hati kita. Yang kedua, hati kita itu menentukan seluruh kehidupan kita. Hidup kita jadi baik atau hidup kita jadi rusak ditentukan oleh hati kita. Ayo kita baca Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ini yang sudah firman Tuhan kasih warning sama kita, jaga hati. Saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, fall from grace. Jatuh dari kasih karunia. Kenapa? Karena nggak jaga hati. Tadinya hatinya murni. Tapi sampai titik tertentu hatinya jadi terkontaminasi dengan banyak hal. Tadinya motivasinya lurus. Tapi semakin lama kok belok ke kanan, belok ke kiri, ada menyimpang-menyimpangnya. Tadinya mengawali dalam roh. Tapi kemudian sampai di tengah jalan berubah dari roh jadi kedagingan yang menonjol. Jadi akhirnya fall from grace. Akhirnya kehilangan anugerah, kehilangan kasih karunia. Karena itu Roh Kudus ingatkan kepada saya secara pribadi dan juga kepada Anda semua, jaga hati. Itu satu hal yang paling berharga yang harus kita jaga dalam hidup kita, jaga hati. Para suami, jaga hati ya. Para istri, sama pesannya, jaga hati. Ketua kelompok sel, pelayan Tuhan, jemaat keluarga Allah, jaga hati. Para pengusaha, profesional, jaga hati. Ya, karena hati kita menentukan hidup kita. Saya pernah punya pengalaman di mana Tuhan mendidik saya untuk menjaga hati. Itu buat saya sangat berharga sekali. Jadi pada waktu itu saya sedang muncul suatu keinginan untuk punya mobil. Dan saya ngomong sama mama saya, sama Bu Obaja. Terus Bu Obaja waktu itu ajak saya ke showroom mobil Honda. Ya, di situ kita ngeliat mobil sampai akhirnya kita ngelihat satu mobil sedan yang elegan sekali, yang luxury sekali, yang bagus sekali, yaitu Honda Accord. Dan waktu saya ngelihat itu, seketika saya jatuh cinta. Karena itu mobil bagus sekali buat saya di zaman itu ya. Itu wow, kayaknya amazing, bagus sekali, cakep sekali. Saya sangat kepingin. Dan surprisingly yang saya kaget, mama saya ngomong, kamu mau nggak mobil ini? Kalau kamu mau, ya udah kita beli aja. Waktu saya dengar mama saya ngomong seperti itu, di satu sisi saya senang sekali. Tapi di sisi yang lain seperti kayak ada dorongan di hati, doa dulu. Tanya Tuhan dulu. Saya mau ngomong sama saudara ya, salah satu rahasia menjaga hati itu, sedikit-sedikit doa dulu. Sedikit-sedikit tanya Tuhan dulu. Mungkin buat orang lain kayaknya itu sia-sia banget sih. Kan sudah dikasih kesempatan, ditawarin, mau dibeliin. Ya, kenapa kok doa dulu, tanya Tuhan dulu. Tapi Anda harus ngerti, itu cara menjaga hati, fokus kita terus tertuju sama Tuhan, apa-apa tanya Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Jadi saya bawa dalam doa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak saya ambil mobil itu? Boleh nggak saya beli mobil itu? Nah sementara saya berdoa, saya nggak merasa jawaban apapun dari Tuhan. Saya nggak merasa kayak dalam roh saya itu ada kliknya gitu. Saya
kayak ngerasa Tuhan tuh kayak ngelipat tangan gitu. Jadi kalau saya mau beli pun Tuhan nggak ngelarang sih. Tapi kayaknya saya ngerti Tuhan kayak nggak mau fokus saya ke situ dulu. Jadi itu impresi yang saya rasakan dan saya dapatkan dalam spirit saya. Waktu saya doa, saya ngerti. Jadi saya seperti seolah-olah ada di dua pilihan. Antara pilihan saya, keinginan saya sendiri, dan keinginan Tuhan. Walaupun kalau saya menjalankan keinginan saya, Tuhan nggak ngelarang ya. Tuhan nggak ngasih lampu merah, tidak. Ya, tapi saya bisa ngerasain hati Tuhan kayaknya ini belum waktunya. Pada waktu itu ya, belum waktunya, belum saatnya untuk fokus mobil. No. Yang Tuhan mau saya fokusnya adalah untuk pelayanan dulu, fokusnya cari wajah Tuhan, fokusnya bayar harga, dan seterusnya. Saya tahu kayak dalam hati saya, sebenarnya itu yang Tuhan mau, tapi ya saya bisa ngerasain Tuhan kayak memberikan kebebasan sama saya. Sampai di titik tertentu saya berdoa, akhirnya walaupun secara manusia nggak mudah, secara kedagingan nggak gampang ya, apalagi waktu itu ya masih umur 20-an, jadi darah muda ya, sangat mau mobil yang bergengsi gitu. Tapi akhirnya sampai di titik tertentu, saya datang ke mama saya dan saya ngomong, "Ma, aku nggak jadi beli mobil itu." Mama saya kaget dan bertanya, "Loh, kenapa?" Saya ngomong, "Nggak apa-apa." Gitu. Tapi setelah saya memberikan jawaban itu kepada mama saya bahwa saya nggak jadi untuk beli mobil tersebut, di hati ini kayak ngerasa lega, kayak ngerasa damai. Dan saya bisa ngerasain dalam spirit saya kayak Tuhan itu tersenyum. Tuhan itu kayak happy, Tuhan itu kayak disenangkan dengan keputusan saya pada waktu itu. Yaitu memilih keinginan Tuhan dibandingkan dengan keinginan saya sendiri. Dan itu adalah satu cara-cara yang simple di mana Tuhan ajar saya dalam hal-hal yang seperti itu untuk mengutamakan perkara roh lebih dari perkara daging. Untuk mengutamakan perkara di atas ketimbang perkara di bawah. Untuk memprioritaskan keinginan Tuhan lebih dari keinginan saya. Dan saya mau ngomong begini sama saudara, walaupun pada waktu itu benar-benar saya lepas mobil itu dan saya memang nggak dapat mobil itu. Tapi di tahun-tahun berikutnya, bahkan sampai sekarang, saya bisa ngomong sama saudara, blessing yang dari Tuhan itu luar biasa. Saya tidak perlu mengingin-inginkan itu sesuatu, tapi Tuhan sudah bukakan open heaven, tingkap langit Tuhan bukakan dan berkat itu Tuhan curahkan berkelimpahan sebagai bonusnya. Bukan saya yang mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar saya. Jadi dengan cara seperti itu, di satu sisi hati saya terpelihara, tetap fokusnya tulus sama Tuhan, murni sama Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tapi di sisi yang lain, Tuhan juga buktikan dirinya, Tuhan nyatakan anugerahnya, berkatnya melimpah. Tapi semuanya itu bukan sebagai fokus ya, itu hanya bonus saja. Karena kita mau cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Jadi saya mau ngomong sama Anda, ya belajar untuk peka sama Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tanya Tuhan. Dan apapun yang Tuhan ngomong, dorongan dan gerakan apapun yang Tuhan ngomong di hati saudara, taat sama Tuhan. Karena taat sama Tuhan itu always the best, selalu yang terbaik. Itu cara menjaga hati supaya hati kita nggak kebawa sama dunia. Nggak kebawa sama godaan-godaan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena yang namanya keinginan daging diikutin seberapapun nggak ada habisnya, maunya nambah terus. Hari ini saya ajak saudara fokus. Hati ini jaga, tetap murni. Jaga, tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jaga hati saudara tetap mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Oke, ada satu lagi saya mau cerita sama saudara, pengalaman saya dididik sama Tuhan, satu cara untuk menjaga hati, yaitu dengan cara tidak berhutang. Mungkin saudara
Bertanya apa urusannya menjaga hati dengan tidak berutang? Yes, urusannya besar. Karena orang kalau berutang, saudaraku, apalagi utangnya besar, yang di benaknya, di pikirannya selalu gimana bayar utang, gimana bayar utang. Dan kalau kita nggak hati-hati, apalagi saya hamba Tuhan nggak hati-hati, mikirnya itu terus, waduh besok bulan ini gimana bayar hutangnya. Lama-kelamaan hati saya bisa rusak. Lama-kelamaan fokus saya bisa teralihkan. Dari fokus menyenangkan hati Tuhan, fokus melayani Tuhan. Sekarang tentang hutang. Akhirnya itu bisa mengganggu hati saya, bisa membelokkan fokus saya. Jadi Tuhan ngajarin saya tentang satu cara menjaga hati adalah dengan tidak berhutang. Nah, dulu saya ini orang yang biasa berhutang. Beli handphone, ya sudah diangsur aja. Beli mobil, kredit. Beli rumah, kredit. Mau bangun gereja pun saya juga mikir nggak ada uang ya kredit. Sampai suatu saat Tuhan bawa saya ke Nigeria belajar sama satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di sana, yaitu Pastor E.A. Adeboye. Benar-benar Tuhan pakai dia luar biasa. Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Dia ngerjain proyek-proyek raksasa. Ya, dia bangun gedung gereja tuh ya. Main hall-nya 3 km kali 3 km. Jadi main hall-nya itu 900 hektar. Coba Anda renungkan. 9 juta meter persegi. Anda nggak salah dengar loh. Itu baru main hall. Anda tahu nggak luas wilayah yang mereka punya? Itu sekitar hampir 50.000 hektar. Dengan kata lain seluas kota Jakarta. Itu wilayah gereja itu, tanahnya gereja itu. Jadi dia ngerjain proyek-proyek besar. Bukan cuma di Nigeria, tapi di Inggris. Di Amerika dia beli ribuan hektar tanah di Amerika juga. Coba Anda bayangkan itu. Jadi ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa sekali ya. Sekali KKR bisa 17 juta jiwa yang hadir dalam satu hari dan jutaan jiwa yang diselamatkan seketika. Ini proyek-proyeknya raksasa semua. Herannya semuanya itu dibangun tanpa hutang. Dulu saya berpikir kalau ngerjain proyek raksasa kita nggak punya uang ya gimana caranya? Kan ya harus berhutang. Itu ternyata pemikiran kita manusia. Tapi waktu saya belajar dari Pastor E.A. Adeboye, saya menyadari bahwa proyek besar tidak selalu dibangun dengan hutang. Tetapi kita bisa punya pilihan lain yang lebih baik. Ngerjain proyek besar dengan kuasa Tuhan. Jadi kalau kuasa Tuhan yang bekerja, mujizat yang terjadi nggak pakai hutang, semuanya jadi sendiri. Buat Anda yang belum ngerti prinsip ini dan nggak pernah ngalami, Anda berpikir apa ya? Kayaknya kok nggak masuk akal. Tapi buat saudara yang sudah ngalami apa yang saya katakan, Anda bisa ngomong, our God is so real. Tuhan kita itu sangat nyata. Tanpa hutang, tapi kalau kuasa Tuhan bekerja, jadi. Bahkan proyek-proyeknya raksasa lebih jadi. Luar biasa. Karena kalau mujizat Tuhan kerjakan, tidak ada yang mustahil. Jadi pilihannya, saudara pilih mana? Ngerjain proyek besar ya dengan hutang besar atau dengan mujizat besar? Itu pilihan ya. Bahkan saya mau ngomong begini, kalau Anda pilih hutang besar pun, akhirnya juga sama kan? Anda butuh mujizat besar terjadi untuk bayar hutang. Nggak perlu gitu. Tuhan ajarkan kepada saya untuk ngerjain proyek besar, nggak harus hutang dulu. Kita berjalan aja dengan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan bekerja, membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Masih sisa 12 bakul. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja, mujizat besar terjadi. Saya perhatikan pendeta-pendeta yang memilih membangun proyek-proyek besar, membangun gedung gereja besar dengan hutang yang besar. Biasanya dalam kesaksian mereka sendiri mereka cerita, mereka melalui masa-masa yang sangat berat. Kenapa? Karena yang namanya orang hutang besar itu pressure-nya besar sekali, tantangannya besar sekali. Dan berulang kali mereka ada dalam situasi seperti kayak telur di ujung tanduk, di ujung kebangkrutan.
Kalau nggak bisa bayarnya disita sama bank. Kalau nggak bisa bayar, terus nama baiknya jadi rusak. Gimana? Gereja bangkrut, gimana? Pekerjaan Tuhan. Akhirnya ini jadi satu tantangan dan benar-benar keadaan yang tidak mudah. Saya lihat sama sekali berbeda dengan Pastor I.E. Adeboye. Dia ngerjain proyek-proyek yang jauh lebih besar dari pendeta manapun. Ya, tapi dia ngerjain semuanya itu dengan kuasa Tuhan yang besar, dengan anugerah Tuhan yang besar. Karena itu hatinya rileks. Hatinya ringan sekali, gak ada beban. Namanya gak ada hutang. Ya, hatinya penuh dengan sukacita. Dan mudah buat dia untuk tetap fokus sama Tuhan, fokus menyenangkan hati Tuhan, fokus maju dalam pelayanannya, fokus dalam doa dan firman. Kenapa? Karena tidak ditarik dengan beban yang berat yang namanya hutang. Dan karena itulah kuasa Allah bisa mengalir dengan deras dalam hidupnya dan mujizat-mujizat yang jauh lebih besar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat itu Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Ketika saya belajar prinsip ini, saya ambil keputusan saya tidak mau lagi untuk berhutang. Sejak saat itu saya pokok akan selesaikan semua hutang-hutang saya dan saya tidak mau tambah hutang yang baru. Dan kemudian setiap kali saya ngerjain proyek-proyek yang besar itu, saya memilih berjalan dengan kuasa Tuhan yang besar. Sejak saat itu, saya lebih bisa menjaga hati dengan lebih mudah. Karena saya lebih bisa fokus dalam doa dan firman tanpa mikir tanggung jawab bayar hutang. Ya, saya lebih damai, saya lebih sukacita, lebih gampang terima rema, lebih terima pengurapan lebih besar dari Tuhan. Dan karena itu terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya jauh lebih besar juga. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari bahwa ada keputusan tertentu yang kalau kita ambil misalnya dengan hutang yang besar, itu akan menyulitkan diri kita untuk jaga hati. Karena itu saya ajak saudara hari ini ambil keputusan-keputusan yang bijaksana sehingga Anda lebih mudah jaga hati Anda tetap tertuju sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap damai, tetap sukacita, tetap murni, tetap tulus. Dan ada perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau itu yang Anda lakukan, saya yakin anugerahnya, mujizatnya, berkat-berkatnya yang melimpah akan Tuhan berikan sebagai bonus. Dan hati saudara terpelihara, tetap mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, tetap mengutamakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda diberkati, Anda ketikkan di kolom komen, jaga hati. Jaga hati. Ayo ketikkan di kolom komen, jaga hati. Pastikan di channel CSM, saudara juga subscribe, like, dan sharekan video ini kepada teman-teman yang lain, supaya kita semua diberkati. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.